Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, kali ini saya akan membahas tentang materi persekutuan demi memenuhi tugas akhir pengantar akuntansi 2. Next, badan usaha. Badan usaha terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, perseorangan atau proprietorship. Yang kedua, persekutuan atau partnership. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT. Yang keempat, koperasi. Kali ini saya akan membahas tentang materi yang persekutuan atau partnership, di mana ada 2 bagian. Yang pertama firma, yang kedua komanditer, finance check atau CV. Next, firma. Firma digunakan untuk kantor jasa profesional, seperti kantor hukum atau kantor akuntan. Seluruh rekan aktif dan melakukan perjanjian hukum dengan pihak ketiga. Proses akuntansi dikelola oleh pihak ketiga. Rekan memiliki hak untuk melihat, mengawasi, dan memeriksa pembukuan. Selanjutnya, komanditer finance check atau CV merupakan persekutuan yang terdiri dari satu orang atau lebih rekan umum atau rekan yang aktif dan satu atau lebih rekan yang pasif. Rekan aktif bertanggung jawab atas seluruh utang persekutuan. Rekan pasif hanya menyumbangkan modal dan bertanggung jawab sebesar jumlah kontribusinya saja. Meski tidak terlibat secara aktif dalam bisnis, rekan pasif dapat mengawasi tata kelola bisnis secara internal. Next, apa itu persekutuan? Tentu kita bertanya-tanya, persekutuan itu apa sih? Dan kali ini saya akan membahas persekutuan, yaitu kerjasama 2 orang atau lebih yang memiliki dan mengelola suatu usaha untuk memperoleh laba. Persekutuan memiliki masa terbatas dan berakhir pada saat seorang rekan mengundurkan diri dari anggota kepemilikan perusahaan. Contohnya, jika salah seorang rekan pilot tidak mampu berpartisipasi lagi atau meninggal dunia saat persekutuan berakhir karena salah seorang mengundurkan diri, rekan-rekan yang masih tersisa harus mendirikan persekutuan baru jika kegiatan operasi dilanjutkan. Next, kita masuk pada contoh soal pada saat pendirian persekutuan. Pada tanggal 1 Januari 2020, Latif dan Jihan sepakat mendirikan persekutuan firma dengan nama Meninjau. Latif memasukkan modal berupa uang tunai sebesar 25 juta rupiah dan sebidang tanah senilai 30 juta rupiah. Sedangkan Jihan menyetor uang tunai sebesar 25 juta rupiah dan perlengkapan kantor sebesar 15 juta rupiah. Dari data tersebut diminta, yang pertama, buatlah jurnal yang diperlukan. Yang kedua, LPK awal pembukaan meninjau per 1 Januari 2020. Langsung kita jawab. Yang pertama, yang A untuk ayat jurnalnya. Ayat jurnal yang pertama untuk setoran Latif, di mana kas kita debitkan 25 juta rupiah, tanah kita debitkan 30 juta rupiah, dan
modal aktif kita kreditkan sebesar 55 juta rupiah. Untuk setoran jihan, kas kita debitkan 25 juta rupiah, perlengkapan kantor kita debitkan 15 juta rupiah, dan modal jihan kita kreditkan sebesar 40 juta rupiah. Next. Untuk laporan posisi keuangan FA meninjau atau Pharma meninjau per 1 Januari 2020. Yang pertama, aset berupa kas sebesar 50 juta rupiah, perlengkapan kantor sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya aset tetap berupa tanah sebesar 30 juta rupiah. Jadi keseluruhan total aset sebesar 95 juta rupiah. Selanjutnya liabilitas dan ekuitas. Ekuitas, modal aktif sebesar 55 juta rupiah dan modal jihan sebesar 40 juta rupiah. Jadi total liabilitas dan ekuitas sebesar 95 juta rupiah. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang akuntansi pembagian laba rugi dalam persekutuan. Banyak persekutuan yang bubar karena para rekan tidak sepakat dalam pembagian laba. Oleh karena itu, metode pembagian laba persekutuan harus dinyatakan dalam perjanjian persekutuan. Apabila persekutuan tidak memiliki perjanjian mengenai pembagian laba bersih, maka seluruh rekan akan memperoleh laba bagian yang sama. Akan tetapi, salah satu rekan menyumbangkan bagian modal yang lebih besar dari rekan lainnya, maka laba bersih akan dibagi menurut kontribusi modal masing-masing. Begitu pula, jika jasa yang diberikan salah satu rekan lebih besar dari rekan lain, maka laba bersih akan dibagi berdasarkan kontribusi jasa yang besarnya tidak sama. Next. Kita masuk kepada contoh soal pada saat pembagian laba. Perjanjian persekutuan Baim dan Paula sebagai berikut, yaitu tunjangan gaji bulanan Baim Wong sebesar 5 juta rupiah dan Paula Van Hoven sebesar 4 juta rupiah. Sisa laba bersih dibagi sama rata. Diketahui laba bersih sebesar 150 juta rupiah. Pertanyaannya, hitunglah pembagian laba. Langsung kita bahas. Yang pertama kita cari dahulu yaitu gaji tahunan. Untuk Baim 12 bulan dikali 5 juta rupiah, dapat hasilnya 60 juta rupiah. Untuk Paula 12 bulan kita kalikan dengan 4 juta rupiah, dapat hasilnya 48 juta rupiah. Untuk laba bersih sebesar 150 juta rupiah. Kita lanjut untuk pembagian laba bersih. Yang pertama, tunjangan gaji tahunan. Untuk Baim sebesar 60 juta rupiah. Untuk Paula sebesar 48 juta rupiah. Kita totalkan jadinya sebesar 108 juta rupiah. Sisa laba yaitu 21 juta rupiah untuk Baim Wong dan 21 juta rupiah untuk Paula Van Hoven. Total keseluruhan 42 juta rupiah. Laba bersih untuk Baim Wong sebesar 81 juta rupiah. Untuk Paula 69 juta rupiah. Jadi totalnya yaitu 150 juta rupiah. Untuk menghitung sisa laba yaitu 152 juta rupiah. 150 juta rupiah dari laba bersih kita kurangi dengan total sisa laba atau maksudnya total gaji tahunan. Jadi dapatnya 42 juta rupiah. Lalu kita bagi sama rata, kita bagi 2, yaitu dapatlah untuk Baim Wong sebesar 21 juta rupiah dan Paula sebesar 21 juta rupiah. Untuk mencatat jurnal penutup akun ikhtisar laba rugi dan pembagian laba bersih sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember, ikhtisar laba rugi kita debitkan sebesar 155
50 juta rupiah. Modal Mbak Embong kita kreditkan sebesar 81 juta rupiah. Dan modal Paula Van Oven kita kreditkan sebesar 69 juta rupiah. Next, baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan penulisan, atau kesalahan pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman semuanya dapat mengerti dan dapat memahami apa itu persekutuan dan bagaimana cara mencari persekutuan tersebut atau soal-soalnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baiklah, saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.